Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Sudah makan siang Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah. Sudah istirahat setelah Alhamdulillah belum, Pak. Belum. langsung jos ya. Belum, Pak, belum istirahat. Iya, baik Bapak Ibu. Mohon maaf ya karena ya beginilah kalau kendala tatap maya seperti ini Bapak Ibu. Kita sudah sering sama-sama tahu lah kalau tatap maya seperti ini keadaannya, harap maklum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayat, rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan di kelas virtual pada siang ini. Namanya kelas misterius gitu. Baiklah Bapak Ibu, selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu CGP hebat angkatan 9 yang berbahagia ya. Ini adalah pertemuan kita yang pertama kali di kelas Maya dan insya Allah dalam 6 bulan ke depan kita akan sering bertemu di kelas virtual ini dalam kegiatan sinkronus beberapa alur pembelajaran yaitu alur merdeka. Apa Bapak Ibu? Alur merdeka ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, kita materi kita pada pertemuan hari ini yaitu eksplorasi konsep modul 1.1 tentang forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita langsung ke perkenalan. Saya bacakan agenda dulu ya Bapak Ibu. Agenda kita pada pertemuan siang hari ini yaitu pembukaan sekaligus perkenalan itu waktunya 25 menit. Kemudian refleksi kritis CGP itu 30 menit. Kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab 20 menit. Yang keempat adalah refleksi dan umpan balik 10 menit. Yang terakhir penutup. Sebelumnya Bapak Ibu, ada yang saya minta kesukarelaannya gitu untuk salah satu CGP untuk memimpin doa supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar. Mangga, siapa yang mau memimpin doa Bapak Ibu? Nah, silakan Pak Siswaya ya. Ya, yang sudah lengkap terpeci gitu ya. Silakan Pak Siswaya di on. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kepada
Pak Siswaya Rafiq Kurnia yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini, eksplorasi konsep ini berjalan dengan lancar tanpa ekses. Mudah-mudahan di awal saja eksesnya ya, gangguannya. Ya Pak Adi. Lancar-lancar Pak. Baiklah Bapak Ibu, ya total keseluruhan pertemuan kita pada sesi pertama itu 90 menit ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada informasi, maaf saya merevisi bahwasanya kita di sini hadir semua ya, maksudnya kelompok 1 dan kelompok 2 hadir semua secara penuh gitu. Namun ada break sebentar selama berapa menit itu yang nanti kita sesi kedua mulai lagi 15 seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan presentasi saya. Tak kenal maka tak, gimana Bapak Ibu? Tak kenal maka Tak tak kenal maka tak tahu. Tak tahu. tak tahu. Ya Bapak Ibu. Ternyata sudah hafal. Ya, tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Susanto. Pengalaman saya adalah pengajar praktik CGP Angkatan 4. Kemudian alhamdulillah sekarang ini membersamai Bapak Ibu dipercaya sebagai fasilitator PGP Angkatan ke-9. Kemudian saya berpengalaman menjadi Google Master Trainer, Google Certificate. Kemudian saya juga pengembang pembelajaran berbasis AI. Apa Pak Adi? AI lah gitu. Iya, AI. Ya seperti itu Pak. Ya sudah ya sampai di sini. Nah sekarang giliran Bapak Ibu yang memperkenalkan diri gitu. Silakan mulai dari siapa dulu. Nah ini perkenalan PP dan CGP, berkenalan dengan sesama ini, maaf salah, CGP dan PP. Kemudian pengalaman yang berkesan yang tak terlupakan saat mengajar siswa di sekolah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mengawali perkenalannya? Acungkan tangan atau raise hand. Silakan. Atau saya tunjuk saja? Enggak lah, enggak merdeka itu namanya. Silakan Bapak Ibu yang mau pertama berkenalan. Mau Pak Ardi dulu? Mangga. Oh iya, siap. Pak Ardi dulu juga boleh, Pak Ardi. Silakan Pak Ardi dulu, silakan Bapak. Oh, siap. Ya, raise hand. Silakan, ada itu ya fitur raise hand, silakan raise hand. Ya Pak Yusuf, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sidik, dari tugas di SD Negeri 4 Karangjeladi, Kecamatan Parigi. Apalagi ya, umur 37 tahun, harusnya 25 tahun sebetulnya. Istri baru satu, kemudian anak 3. Hobinya nonton film. Itulah cukup mungkin segitu ya. Dalam kompak untuk semuanya. Kemudian pengalaman yang berkesan Pak, yang tak terlupakan pada saat mengajar siswa itu apa Pak? Pengalaman yang tak terlupakan mungkin saya tahun 2019 waktu masih honor, ya. Pernah mengantarkan anak di Jakarta juara 2 nasional syiar dan syair dakwah di Metro TV. Mungkin itu paling sangat berkesan.
Sudah Pak, itu. Sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf yang sudah mengawali perkenalannya. Ya, luar biasa sekali Pak Yusuf. Pengalaman yang Bapak paparkan tadi itu dai ya Pak? Dai dan Nada dan di dakwah. Metro ya. Iya. Nada dan dakwah. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu silakan selanjutnya siapa lagi yang mau berkenalan? Pak Siswaya, silakan Pak Siswaya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siswaya Rofi Kurnia. Asli kelahiran dari Kabupaten Pangandaran. Desa Cikalong, Kecamatan Siamulih. Saat ini mengajar di SD Negeri 2 Sukasih. Sebelumnya mengajar selama hampir 13 tahun 4 bulan di SMP Negeri 2 Sidamulih. Namun karena alhamdulillah ditugas ke SD hampir 2 tahun, dan pengalaman yang berkesan yang tak terlupakan saat mengajar siswa adalah bagi saya setiap hari itu berkesan Pak dengan siswa. Karena bertemu dengan siswa itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Refreshing setiap hari dengan keunikan yang saya hadapi. Saya selalu merasa nyaman jika berada di antara mereka dan tetap muda Pak, walaupun memang saya masih muda. Umur saya kurang lebih 38 tahun Pak. Alhamdulillah. Tapi dalam hati 17 tahun Pak, insya Allah. Terima kasih. Anak diberkahi oleh Allah, anak 2 laki-laki, yang 1 kelas 6, yang 1 baru kelas 1, dan untuk istri tercinta alhamdulillah 1 mudah-mudahan bertahan sampai akhir hayat, mantan pacar SMP itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontak person hubungi di bawah ini ya Pak. Lengkap. Baik. Terima kasih Pak Siswaya atas perkenalannya. Jadi menurut Pak Siswaya itu yang berkesan adalah setiap hari dan setiap saat ketika mengajar di sekolah ya Pak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya silakan. Kita ada waktu 25 menit ya. 20 menit untuk perkenalan. Silakan. Selanjutnya Pak Ardi nih. Silakan Pak Ardi. Oh iya, maaf. Pak Muhammad, silakan Pak Muhammad. Pak Haris lah kalau Iya Pak Haris. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Hajrianto, bisa dipanggil Pak Haris. Lahir di Cilacap, Jawa Tengah, bekerja di SMP Negeri 3 Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Istri 1, putra 2. Karena saya nikah muda, umur 23 tahun saya menikah. Jadi sekarang umur 32 tahun, alhamdulillah sudah dikasih momongan 2. Mungkin itu saja perkenalannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, Pak Sendi, silakan Pak Sendi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sendi, mengajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Saya kelahiran 10 Juli 1989. Saya mengajar mata pelajaran Pak. Status sudah menikah
istri 1, alhamdulillah anak sudah 2. Pengalaman mengajar yang paling mengesankan yaitu ketika saya ketemu sama alumni, tapi dia sopan santunnya cukup baik ya. Ketika Papa Fatimah naik apapun, dia selalu turun tangan, selalu nyapa dan selalu salaman. Itu mungkin kesan saya yang paling tidak terlupakan dalam mengajar gitu. Jadi anak itu benar-benar menerapkan akhlak yang mulia gitu, sangat menghargai seorang guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya boleh memparafrasekan. Jadi kalau menurut saya mah gitu, pembelajaran yang berhasil itu ketika anak sudah lulus masih kenal sama kita, seenggak-enggaknya disapa ya Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Sama seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Muhammad Haris ya. Seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Anak kita masih kenal gitu, apalagi masih salaman kepada Bapak. Nah, itu merupakan suatu keberhasilan pendidikan ya Pak. Baik, Ibu Ainur kalau nggak salah sudah turun tangan. Silakan Ibu Ainur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Fatimah. Asal dari Cijulang dekat Batu Karas di Genteng, Bapak. Saya Bapak nanti kalau ke sini saya antar. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cijulang. Anak sudah 4, usia 48 tahun. Alhamdulillah sudah ada anak 1 yang sudah menikah. Pengalaman yang berkesan yang tidak akan terlupakan, sama seperti Pak Rotik tadi ya, setiap hari itu saya berkesan ketika berada di kelas ya. Tapi ada yang lebih berkesan, yaitu perhatian anak-anak ketika ada momen-momen tertentu, misalkan hari Ibu atau ketika ulang tahun saya, dia selalu mengasih surprise. Terus yang kedua, saya kan mengajar bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Jadi saya di bahasa Sunda itu diwajibkan untuk mengajarkan aksara Sunda. Sedangkan saya kan basicnya bukan dari bahasa Sunda ya. Jadi pengalaman saya yang sangat berkesan itu diantaranya itu, jadi bisa mengajarkan kepada anak-anak yaitu tentang aksara Sunda. Mungkin itu kenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita udah berapa ya? Udah berapa tadi yang berkenalan? 5. Berarti biar adil itu aja deh, 2 lagi ya. Nanti sisanya kita sambil berjalan aja gitu. Pada saat menyampaikan tanggapan atau apa, silakan berkenalannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke Ibu Hahan. Maaf Ibu Hahan, pada saat japri ke saya. Iya Pak. Bapak atau Ibu? Baik, mangga silakan Ibu Hahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat semuanya, Bapak Fasilitator juga, teman-teman CGP yang lain, salam kenal dari saya. Nama saya Hahan Suhana. Tempat kerja saya di SD Negeri 2 Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Bapak Ibu. Saya sekarang mengajarnya di kelas 6, tapi ada pengalaman yang saya selalu ingat ketika saya diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 1.
Meskipun hanya 1 tahun kemarin saya berada jadi wali kelas 1 gitu, tapi itu pengalaman yang sangat-sangat saya tidak lupakan begitu. Karena anak kelas 1 itu lebih unik kalau saya katakan ya. Lebih lucu-lucu dan lebih sangat kasih sayangnya itu sangat terasa sekali kepada saya sebagai guru. Ya mungkin seperti itu perkenalan dari saya. Untuk keluarga saya sudah menikah, sudah punya anak 2. Ya seperti itu mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Yang terakhir Ibu Eli, silakan Ibu Eli. Cek Ibu Eli. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk nama saya Eli Kristiani. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Parigi. Sebenarnya saya mau mengaku usia 20 tahun ya, tapi sayang ada yang tidak kelihatan yang kebetulan saat ini Zoom jadi saya itu usianya 37 tahun, sudah mempunyai anak, alhamdulillah 3 orang anak dan 1 yang paling besar sekarang, alhamdulillah sudah kelas 2. Pengalaman yang tidak terlupakan saat mengajar sebenarnya lebih ke memalukan ini, Pak. Saya pernah suatu saat itu masuk ke kelas yang sebenarnya bukan bagian mengajar. Jadi setelah 20 sampai 25 menit saya mengajar gitu ya, saya tahu kalau pada saat itu saya harusnya masuk ke kelas sebelahnya. Kalau tidak ada anak yang menyusul, mungkin saya masuk kelas itu mengajar. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berkenalan gitu. Baru ada 7 CGP ya, yang berkenalan. Nanti kita sambil berjalan saja. Semoga Bapak Ibu tetap kompak, tetap ya apa namanya, ikatannya itu, chemistry-nya itu ada gitu. Baik Bapak Ibu, saya balik lagi ke ini ya Bapak Ibu, agenda. Jadi saya membutuhkan kalau bisa dibilang co-host gitu ya, co-host dan juga timekeeper. Timekeeper itu untuk pengingat kita pada saat pembukaan 25 menit ini sudah waktunya habis atau belum, nanti biar kita sesuai jadwal gitu ya. Harus ada timekeepernya. Silakan Bapak Ibu pilih timekeeper, atau ada yang sukarela menjadi timekeeper, mangga siapa. Kalau yang co-host saya minta Pak Ardi ya, karena Pak Ardi sekarang sedang merekam layar. Tinggal timekeepernya nih siapa nih? Pak Siswaya ya kalau nggak salah. Pak Siswaya aja, gimana Pak Siswaya? Siap apa tidak? Tugas saya mengingatkan saja atau bagaimana, Pak? Takutnya saya juga ikut lupa. Jadi begini Pak, gambarannya timekeeper itu ketika kita pembuka nih, kita itu udah 25 menit apa offset dari 25 menit gitu. Tolong diingatkan gitu. Nah, kemudian pada saat sesi refleksi ini Pak, 30 menit kan ya, 30 menit nanti itu batasnya 30 menit Pak. Kalau lebih dari 3 menit, 30 menit atau mau menjelang 30 menit tolong diingatkan seperti itu. Kemudian dialog, diskusi ini Pak, 20 menit ya. Jadi
refleksi dan umpan balik 10 menit, kemudian penutup 5 menit. Seperti itu Pak siswa ya, gambaran Ya, saya singkat. cukup pelupa, Pak. Gimana? Saya orangnya cukup pelupa. Jadi kalau nggak enjoy suka kebablasan. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti kita bareng-bareng saja. Oke. Di sini ada Pak Ardi yang membackup saya, yang jadi co-host saya gitu ya. Pak Ardi itu melihat timer juga Pak. Jadi pokoknya itu fullnya itu kita itu sesi yang pertama itu 90 menit seperti itu Pak. Untuk sesi yang kedua juga 90 menit. Kan di situ kan di rekam layar kan ada menitanya berjalan gitu ya Pak. Seperti itu ya Bapak Ibu, mohon dipakati. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pertemuan pertama ini, peserta atau CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran, filosofi, pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Kemudian ada tujuan belajar, kemudian ada kesepakatan belajar. Jadi kesepakatannya seperti ini Bapak Ibu. 1. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dan jangan takut salah. Bapak Ibu ini, jadi kita model pembelajarannya POD, pendidikan orang dewasa. Jadi tidak ada yang salah. Bapak Ibu sudah berpengalaman di dunia pendidikan, pastinya banyak pengalaman yang harus atau penting untuk dicurahkan, di-sharing gitu, ilmu pengetahuannya seperti apa. Silakan Bapak Ibu keluarkan segala pengalamannya dan ilmu pengetahuannya agar bisa tersampaikan kepada teman lainnya ya. Yang kedua adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati. Saling menghormati. Sebentar saya mau itu dulu. Ada yang masuk. Bapak Ibu, saya masih share screen atau sudah tidak ada? Tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada, Pak. Sebentar. Nah. Ada Bapak Ibu muncul? Belum. Belum, sedang proses ya? Belum, Pak. Belum juga. Ya, siap. Belum. Nah, baik. Di punten ya Bapak Ibu, barangkali di tengah perjalanan atau apa saya minta kode-kodenya gitu ya, isyarat lah. Ya gitu. Barangkali belum share gambarnya atau presentasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik, kita lanjut. Yang kedua, dalam kesepakatan belajar ini, berpikiran terbuka dan saling menghormati ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Dan wajib mute supaya bisa tersampaikan dengan baik. Yang keempat adalah berpendapat setelah dipersilakan. Jadi ada ya saya sebagai fasilitator dan juga host. Jadi nanti saya akan mempersilakan siapa dulu yang mau bertanya atau yang menanggapi seperti itu ya Bapak Ibu. 5. Berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi yang poin yang ke-6 ini sulit ya Bapak Ibu. Kenapa sulit? Bahwasanya kalau jam-jam segini itu rawan ya Bapak Ibu. Rawan ngantuk, rawan ya, dan lain sebagainya. Kayak saya ya kalau boleh jujur, saya tadi juga menganterin anak ke madrasah dulu gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Ibu-ibu yang paling paham tentang itu. Baik Bapak Ibu. Nah, kita sampai pada sesi refleksi kritis. Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan link Padlet
Sebentar. Ya, di sini. Terlihat Bapak Ibu? Refleksi kritis CGP? Terlihat. Nah, ya. Jadi saya ada 3 pertanyaan, memiliki 3 pertanyaan yang nanti saya akan sematkan di Padlet, di aplikasi Padlet, yaitu tentang pemikiran KHD dengan 3 semboyan menggunakan Padlet. Ya, ini 2 budi pekerti dan menuntun. Ini saya satukan dengan Padlet tadi, tidak menggunakan Jamboard. Kemudian yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti saya bagikan di ini ya, Bapak Ibu. Masih share screen? Saya terlihat? Masih? Masih. Ya. Takutnya sudah tidak terlihat. Saya akan sematkan di chat box linknya. Namun harap bersabar karena laptop saya lola ini. Saya lewat itu aja ya, WA. Coba cepat apa tidak. Ininya masih, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalkan saya logatnya atau ada salah kata ya mohon dimaafkan ya, minta itunya aja apa namanya. Sebentar. Buka WA pun susah Bapak Ibu. Padahal sudah saya siapkan. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu bisa klik, bisa dari WA, bisa juga dari chatbox yang ada di Cimit. Link Padletnya, mohon izin saya akan buka ke Padletnya. Menjawab dari 3 pertanyaan yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu. Apakah sudah bisa diakses Bapak Ibu? Sudah. Mohon jawabannya Bapak Ibu. Bisa ya? Diketik ya Pak? Ini jawabannya diketik, Pak. Ke sana langsung. Diketik, Pak. Kalau ya tinggal saya langsung saja. Kalau bisa di tanda plus itu ya, Pak. Subjeknya atau di itunya diberikan nama ya. Tanggapannya ya. Iya, betul. Di tanda plus klik silakan buat subjeknya. Subjeknya itu nama Bapak Ibu ya, gimana? Gimana, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Terima kasih sekali lah untuk Pak Ardi. Luar biasa. Bisa membantu saya. Bapak maaf, saya barusan ke belakang. Saya ketinggalan. Gimana, Bu? Iya, Ya, itu yang iya. Padlet. Iya. Iya, buka saja, Bu, di chatbox atau bisa di WA juga. Nanti saya sedang membukanya. Baik, Pak. Iya.
Minta tanggapannya dong, suara saya bagaimana? Apakah terdengar jernih, jelas, atau kresek-kresek, atau bagaimana? Ibu. Bagus. Alhamdulillah. Ya, siap. Saya tuh Pak Ardi, laptop saya tuh bukan laptop ya, PC All-in-One itu yang dari HP itu ya, Pak. Jadinya lola banget. Itu tuh apa tuh speknya? Dual core atau oh. Iya. Iya. Kurang tahu ya. Saya dari sekolah. Saya dari Indramayu, Pak. Ya. Enggak. Ini sudah masuk di pertanyaan yang pertama dari Pak Estoni Widodo, kemudian Pak Siswaya, Pak Sofian Rustianto. Nanti saya tampilkan ya Bapak Ibu. Saya kalau di WA itu ya apa namanya, belum nyampai ya link dari saya Pak Ardi, di WA belum ya? Belum. Sebentar, saya mau beralih share screen-nya. Sudah terlihat Bapak Ibu share screen yang saya tampilkan? Belum. Siap. Jadi ini tuh PP sedang ada acara ya, acara untuk persiapan Lokakarya orientasi ya. Jadi belum bisa gabung. Nah itu. Nanti setelah terkumpul semua jawaban dari Ibu Bapak CGP, nanti saya minta perwakilannya untuk menjelaskan. Kalau di Jimit tidak bisa namanya satu ya Pak, first name atau nggak bisa ya Pak, harus dua itu ya, dua karakter ya. Maksudnya kan nama saya kan Susanto nih. Iya, Susanto nih. Harus dua ya. Nanti saya rubah deh, fasilitator Susanto. Kayak Ibu Ainur nih, Ibu Ainur. Seperti itu. Dari Ibu Hahan. Ya. Kayaknya sih Pak Ardi ini crash kena OBS-nya Pak Ardi. Terlalu lemot, jadi terlalu banyak beban. Iya. Soalnya pakai gayaan, pakai Windows 11.
Ibu Eli, saya coba bacakan. Budi pekerti menurut KHD adalah nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan dan kehidupan. Menuntun berarti memberikan arahan atau memberikan penebalan tentang apa yang menjadi tujuan. Baik. Kemudian kata Ibu Nika nih, Ibu Nika. Ini apa ini maksudnya, Bu? Trilogi itu ya, Trilogi Pak. ya. Trilogi pendidikan Iya, menurut dan KHD yaitu Ingaso Sungtulodo, di depan memberikan panutan, contoh yang baik dalam tingkah laku maupun tutur kata. Ingmadya Mangunkarso di tengah memberikan semangat belajar bagi anak. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan berupa motivasi. Baik. Kemudian yang di kodrat alam nih, baru ada Ibu Hahan dan Pak Sofyan Rusdianto. Saya akan membacakan milik Pak Sofyan saja deh. Pak Sofyan mengatakan kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Apakah sudah semua, Bapak Ibu? Akun premium yang baru saya beli baru diproses. Maksudnya biar bisa merekam gitu. Insya Allah ya di sesi kedua coba saya saya coba rekam sendiri pakai akun yang baru. Tapi takutnya coba-coba gagal lagi Pak Ardi, gimana? Nah. Ibu Yami ini apa Ibu Yami? Link Jambot untuk maaf Pak, salah kirim ke kirim. Baik. Maaf. Baik. Misalnya Bapak Ibu dalam ruang virtual ini di kelas saya bebas memberikan tanggapannya. Barangkali dalam pergantiannya tidak adil gitu, Bapak Ibu bisa langsung berikan di ini ya, di kolom chatbox ya tanggapannya. Boleh, silakan bebas. Sudah semua Bapak Ibu? Baik, sambil berjalannya Bapak Ibu, saya ingin pertama itu saya ingin memilih salah satu jawaban Bapak Ibu, silakan ditanggapi
Kemudian aturannya seperti ini. Yang setelah menanggapi Bapak yang pertama tadi memilih siapa temannya yang akan memberikan tanggapannya terhadap jawabannya. Seperti itu dan seterusnya ya Bapak Ibu. Pakai tes ini. Paham Bapak Ibu? Jadi misalnya nih Pak Sandy saya pilih memberikan tanggapan tentang jawaban yang Pak Sandy tuliskan di pemikiran KHD. Nah, lalu setelah Pak Sandy selesai, Pak Sandy boleh memilih siapa lagi di pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu siapa yang mau memberikan tanggapan untuk pertanyaan berikutnya yang kedua itu. Dan selanjutnya misalnya nih Pak Sandy memilih Pak Estoni. Pak Estoni silakan memberikan paparannya terhadap jawaban yang ditulis. Kemudian Pak Estoni memilih siapa yang memaparkan pada pertanyaan yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sistem estafet ya Pak? Oh iya, ya sistem estafet seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akan memilih salah satu jawaban di pertanyaan yang pertama. Memilih siapa ya? Ibu Ai. Enggak, Ibu Ai dipersilakan. Halo, Ibu Ai. Anybody home? Mangga Ibu Ai. Oh, keluar. Ya, diganti aja ya. Saya pilih ini aja deh. Pak Sandy. Silakan Pak Sandy. Bukan deh, jangan Pak Sandy. Pak Sandy tadi sudah perkenalan. Yang lain. Bagaimana Pak? Oh, Ibu Ai. Ibu Ai sudah muncul. Oh, mangga. Ibu Ai. Tadi ulangi Pak, saya tadi masih nulis. Oh, Ibu Ai. Ya, jadi ini Bu, sistemnya estafet. Namun yang pertama itu dipilih dulu oleh saya, kemudian Ibu setelah memaparkan memilih temannya gitu yang memaparkan pertanyaan berikutnya, jawaban berikutnya, seperti itu Ibu Ai. Mangga. Nih. Di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Ya. Pemikiran KHD dengan 3 semboyan. Sambil mengenalkan diri saja Bu, nggak apa-apa Bu. Iya. Oh, Nama sudah saya ya? Ainul. Sudah ya, Mbak? Iya, sudah tadi. Ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 semboyan. Yang pertama adalah Ingarso Sumi Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua adalah Ingarso Sumi Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Maksudnya memberikan teladan kepada anak didik kita dan teman sejawat. Terus yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun kekuatan dan terus maksudnya terus berkarya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan, maksudnya memberi dorongan yang positif ke arah pendidikan yang lebih baik. Ini Bu, saya ke poin Ingarso Sun Tulodo.
Ya. Bapak Ibu, oh ya, Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dari jawaban Ibu Ai? Pertanyaan yang pertama ini. Ada yang menanggapi Bapak Ibu atau menambahkan? Ya. Siapa? Pak Estoni. Oh iya. Bu Winda, mangga. Bu Winda. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Winda Ekawati. Saya kalau untuk lahir di Kabupaten Ciamis, tapi untuk bertugas saya di Kabupaten Pangandaran. Saya bertugas di SMK Pasundan Padaherang. Ya mungkin di sini hanya menambahkan Bapak yang tadi untuk yang di poin yang Ing Madya Mangun Karsa, yaitu di tengah membangun motivasi. Mungkin di sini saya menambahkan bahwa kita mungkin harus bisa menggali potensi yang dimiliki oleh anak dan kemudian memberikan motivasi untuk anak itu supaya bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ya mungkin itu aja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Winda Ekawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf mengingatkan sudah 20 menit, Pak. 20 menit? 25. 25 menit ya? Baik, tidak apa-apa ya kita offset sedikit ya, biar tercapai semua gitu. Nanti itunya dikurangin aja yang posisi yang refleks penutupnya atau refleksi itunya ya. Silakan. Yang kedua, Ibu siapa ya? Nanti yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Ibu tadi dari SD ya atau dari apa tuh? Ibu siapa? Ibu Ai dari mana? Dari SD. SMP. Dari SMP. Yang dari SD deh, yang pertanyaan yang kedua yang dari SD. Silakan. Siapa yang dari SD? Ibu Murdiana. Dari mana? Dari jenjang SD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, sambil perkenalan ya Pak ya. Ya. Ya, nama saya Murdiana. Saya dari SD Negeri 2 Paleda. Kecamatan Padaherang. Saya mengajar kelas 6. Usia saya 37 tahun dan baru punya anak 1. Itu mungkin Pak. Ya. Pertanyaannya yang mana ya Pak tadi? Yang budi pekerti dan menuntun. Oh iya. Ya, yang sudah saya tampilkan di layar ya. Jawaban iya, dari Ibu. Punya saya? Oh, sebentar ya. Pak. Oh iya, tidak kelihatan Pak. Itu ada Bu di share screen Bu. Iya. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, kemudian perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tidak kelihatan ya? Saya perbesar ya Bu. Iya Pak. Bentar. Maaf kurang jelas Pak. Ya. Tidak kelihatan. Sudah jelas Ibu? Ya, jelas Pak. Ya. Ya, kurang ke atas sedikit Pak. Sebentar. Ya. Kurang ke atas ya. Jadi Silakan. menurut Ki Hajar Dewantara, diulangi lagi apa ya? Ya. Tadi sampai ya, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan.
Sedangkan menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, bisa ke atasin sedikit Pak? Siap. Ya. Sedangkan menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah berkolaborasi dengan anak didik dalam mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Jadi menuntun di sini bisa diartikan seperti membimbing siswa tanpa paksaan sehingga siswa merasa nyaman dalam pembelajaran gitu Pak. Jadi sistemnya mungkin seperti sistem among begitu ya, ngemong kepada siswa. Itu mungkin Pak. Baik. Sudah Ibu? Sudah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Murdiana. Sekarang Ibu Murdiana mau memilih siapa dari pertanyaan yang ketiga yang mau jawab? Yang ketiga saya ingin Pak Yusuf Sidik yang menjawab. Terima kasih. Silakan Pak Yusuf Sidik. Terima kasih Ibu Murdiana. Nah, Yusuf Sidik nanti saya cari dulu ya. Ya, soalnya saya lupa juga tadi menjawab apa. Bangga Pak. Ya, tentang kodrat alam dan kodrat zaman yang memang jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Memang menurut hemat teman saya pribadi, apapun yang terjadi, manusia itu memang tidak lepas dari kodrat alam dan zamannya. Semua akan selalu berjalan beriringan sebagai makhluk hidup gitu kan. Nah, terlebih di dunia pendidikan, maka tentu saja hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan zaman bagi seorang peserta didik, terlebih ini harus menjadi hal yang sangat diperhatikan supaya nilai keberhasilan atau output peserta didik di dalam belajar itu bisa tercapai dengan baik dan sempurna. Itu tentang kodrat alam dan zaman yang lebih ke arah secara umum gitu Pak. Itu mungkin yang tadi saya jawab. Ya, jadi saya coba memparafrasekan. Menurut Pak Yusuf Sidik itu dunia pendidikan mengikuti seharusnya gitu ya, mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya Pak ya. Iya betul. Dan harus menjadi hal yang sangat diperhatikan supaya nilai keberhasilan peserta didik dalam belajar bisa tercapai dengan baik dan sempurna. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawabannya. Saya akan berlanjut ke ini ya, presentasi yang tadi sudah diingatkan oleh Pak Siswaya ya. Sebentar, saya ganti ke presentasi lagi. Jadi Bapak Ibu, kita untuk mengejar timer kita waktunya berapa menit lagi Pak Ardi? Ini sudah berjalan berapa menit Pak? Oh. Baik. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu ke sesi pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Tadi sudah refleksi kritis CGP, sekarang saya mempunyai 3 atau 4 pertanyaan pemantik yang bisa Ibu Bapak bisa lagi.
sebentar, saya akan sematkan. Ya, itu. Pertanyaan pemantik. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengisinya. Bisa diakses Bapak Ibu? Bisa. Di mana, Pak? Di chat box di Jimit. Iya, langsung. Kunci ini terkunci. Terkunci. Masih. Pak Ardi bisa ke akses? Bisa Bapak Ibu? Oh iya ada. Menjawabnya gimana? Gimana Pak cara ngejawabnya ini? Menjawabnya? Jadi langsung saja ya, langsung saja gini. Itu apa namanya? Subjeknya jangan lupa. Silakan tulis nama Ibu Bapak. Kemudian ada deskripsi tuh ya di atas tuh ya Bapak Ibu, ada nomornya. Sudah saya berikan nomor sesuai dengan pertanyaan pemantik yang dipresentasi. Seperti ini. Silakan Bapak Ibu jawab. Ini gimana penjelasannya? Gimana Pak Sandy? Tinggal tambah ya, ditambah ya? Iya, tambah aja pasti. Ini di subjeknya diisi apa Pak? Nomor aja? Diisi nama Pak Sandy, nama Ibu Bapak CGP. Bapak Ibu, selagi Bapak Ibu mengisi link Padlet yang saya bagikan, saya mau izin lanjut tidak Bapak Ibu biar bisa mengejar ya. Oh, kan di pengadap Izin melanjutkan presentasi saya biar waktunya kekejar. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini, presentasi ini tentang minmap substansi modul. Mohon di mute ya Ibu. Ya. Punten Bapak Ibu di mute dulu ya biar tidak terganggu. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu mind map substansi modul ya Bapak Ibu. Jadi kompetensi lulusan yang dituju adalah 1. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasikan mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Jadi Bapak Ibu, sedikit informasi, Bapak Ibu ini adalah calon pemimpin pembelajaran. Dalam artian Bapak Ibu ini calon kepala sekolah, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan saja ketika lulus langsung dijadikan kepala sekolah, amin ya Bapak Ibu. Namun selesai dulu amin, dengan ya semangat ini selama 6 bulan ini. Sudah banyak teman saya di sini di wilayah saya, CGP saya itu yang pada saat saya menjadi PP semuanya otomatis beliau itu dapat SK di sekolah. PP saya dulu ya. Baik Bapak Ibu, slide berikutnya mind map-nya seperti ini Bapak Ibu.
berawal dari ini peta konsep modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama interpretasi pemikiran KHD, kemudian ada cipta rasa, karsa, dan karya. Di bumi Bu, kumaha Bu? Budi pekerti. Ya. Nuju jumit kumaha Bu? Jumit nuju ya guru penggerak. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta memahami pendidikan Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua, peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Kemudian berhubungan lagi dengan kerangka pemikiran KHD. Kerangka pemikiran KHD ini dibagi menjadi dua, yaitu dasar-dasar pendidikan, kemudian metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Selanjutnya adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yang di sebelah kiri Bapak Ibu, dari kodrat alam dan kodrat zaman itu terbagi menjadi dua, sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Yang kedua adalah isi dan irama. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah dasar pendidikan yang menuntun. Dasar pendidikan yang menuntun itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Jadi dibagi menjadi dua. Menurut Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Seorang filosofinya itu, seorang petani yang menanam benih padi yang kemudian nanti akan menerima hasil di panen, masa panen seperti itu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah pendidikan adalah pamong. Gitu. Mind map-nya, substansi modulnya seperti ini ya Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang dialog. Dialog ada 20 menit ya Bapak Ibu dialognya. Dan tadi sudah dikurangin oleh offset yang tadi tuh. Refleksi dan pertanyaan pemantik. Baik Bapak Ibu, dalam sesi diskusi dan tanya jawab, instruksinya seperti ini Bapak Ibu. CGP saling berdialog untuk mengonfirmasikan perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Nah, kemudian saya memandu dialog Bapak Ibu. Nah, dari yang akan kita lakukan dialog dalam sesi dialog ini, saya itu kemarin semalam sudah membuat kelompok, sudah saya bagi kelompok. Jadi untuk yang sesi pertama yang berdialog itu adalah kelompok 1 ya, dari PP-nya A1, A2. A1 itu siapa? Bapak Ibu? Ibu Karni, Pak. Ibu Karni. Kemudian A2? Yang A2 siapa PP-nya? Nah, Pak Saryo. Ya, Pak Saryo ya, Pak Saryo. Jadi yang untuk sesi pertama ini silakan saling tanya jawab atau berdialog di kelompok 1 dulu, kelompok pertama yang dikomandoi atau PP-nya Ibu Karni dan Pak Saryo. Silakan dimulai Bapak Ibu. Iya tuh di scan eta. Nah. Kalau bisa ini ya Bapak Ibu saya kirimkan JPG. linknya
kintun, abi terus karena Foto biasa. PDF entos tadi. Punten Bapak Ibu bisa di mute dulu. Ya, terima kasih yang sudah mute. Nanti ada saatnya kita saling memberikan umpan balik. Saya akan kirim di WA ya Bapak Ibu. WA aktivitasnya seperti ini. Halo? Apa suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Iya, Jelas, Pak. Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kadang kalanya ribut, terus banyak yang masuk, kadang kalanya sepi, hening gitu. Jadi khawatir. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya mau mengirim aktivitas diskusi kita, yaitu gimana sih kita melakukan diskusi, apa sih yang mau kita bahas. Ini saya berikan di WA Group ya Bapak Ibu. Siap-siap kelompok yang pertama, kelompok 1. Sebentar, sedang saya kirim juga di Pak Ardi. Pak Ardi nanti kalau saya lola, tolong kirimkan lagi ya Pak Ardi. Kalau nyampenya cepat ke Pak Ardi dulu atau ke grup dulu. Kalau cepetan ke Pak Ardi dulu, tolong kirimkan ke grup ya. Jadi mohon maaf untuk membagi diskusi kita. Mohon maaf yang kelompok 2, mohon izin di mute dulu. Kemudian kita beri kesempatan pada kelompok yang pertama. Ya. Yang kelompok kedua hanya mendengarkan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, bisa Pak. Baik Pak. Siapa bisa? Baik, Bapak. Sudah saya kirim ya Pak Ardi. Pak Ardi bisa di-mute. Bisa di-mute dulu. Ya. Terkirim ya Pak Ardi ya. Anggukan kepala saja Pak Ardi, enggak apa-apa. Ya, oke, siap. Jadi aktivitasnya seperti itu ya Bapak Ibu. Aktivitasnya itu saya coba buka di aktivitas kita ada waktu sekitar 15 menitan lagi ya Pak Ardi ya. Ya Pak siswa. Oh ya, ya. Oh ya, siap. Terima kasih.
Silakan Bapak Ibu, aktivitasnya seperti itu dibuka. Saya sudah kirimkan ke WA Group dan juga saya akan coba share screen di Gmeet ini. Aktivitasnya ngapain sih gitu. Sayang sekali kita diskusinya sebentar ya. Terlihat Bapak Ibu? Ya Pak. Ya, seperti ini aktivitasnya. Aktivitas sesi diskusi kelompok. Yang pertama adalah peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Ya. Yang kedua adalah masing-masing kelompok mendiskusikan tentang apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kayak contohnya tadi itu apa namanya? Sosiokultural kayak Ibu siapa tuh tadi yang bahasa Sunda gitu, walaupun bukan mengajar bahasa Sunda. Nah, itu termasuk sosiokultural. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid seperti individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga adalah sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Silakan mulai yang sesi pertama, kelompok 1 berdiskusi. Saya izin mute. Mudah-mudahan Abi laras kelompok hiji. Yang Ibu Karni ya Pak? Siap. Ibu Karni sama Pak Saryo ya kalau nggak salah ya. Iya. Mangga Ibu Bapak dibuka dengan seluas-luasnya Bapak Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bertanya dulu kelompok 1. Konteks sosiokultural menurut KHD itu apa saja Pak, Bu? Jadi nanti kalau kita tahu apa saja konteks sosiokultural menurut KHD, maka kita pilih konteks mana atau mana yang sesuai dengan daerah kita. Baik, kalau menurut saya aspek sosiokultural itu seperti kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kita, seperti mulai dari keseniannya atau kebiasaan-kebiasaan yang hadir di di sekitar kita, seperti pemikiran-pemikiran terhadap pandangan pendidikan itu seperti apa, sekolah itu seperti apa, kemudian juga aspek daripada kebiasaan orang-orang tersebut, seperti apakah mereka itu lebih mementingkan untuk bertani kah, atau lebih mementingkan untuk mengenyam pendidikan yang sangat tinggi kah, atau cukup berdamai dengan alam saja, mengalir seperti air saja. Seperti itu mungkin pendapat saya, seperti itu. Ya, mohon maaf Pak Irwan,
Karena tidak ada gambarnya, terus saya belum tahu Pak Irwan yang Oke. Mohon maaf, laptopnya ini tadi error, kameranya rusak kayaknya. Jadi insya Allah besok saya udah pinjam webcamnya, jadi insya Allah untuk ke depan mungkin saya bisa menampakkan diri saya seutuhnya. Terima kasih. Siap. Iya, terima kasih Pak Irwan. Maksudnya misalkan gini, konteks kekuatan konteks kultur menurut KHD gong royong misalkan teliti, ulet, rajin, misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa mengambil satu konteks sosial kultur yang sesuai dengan budaya daerah kita seperti itu. Ibu mohon maaf, boleh menambahkan? Oh, boleh, mangga Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Ibu Elvi Sukaisi, tapi mohon maaf saya bukan penyanyi ya Bapak Ibu. Siap. Saya bertugas di SLB, mungkin di kelompok ini cuma saya yang bertugas di SLB ya. Kalau menurut pemikiran saya, sosiokultur yang lebih implementatif untuk kita di sekolah, kita bisa ambil salah satu contohnya misalkan ketika kita mengajarkan vokasional. Nah, kita membuat suatu produk di mana produk itu cocok dengan lingkungan wilayah kita. Misalkan seperti contoh saya di SLB itu saya mengembangkan vokasional untuk anak SMA ya, SMA LB-nya yang tunarungu. Saya mengembangkan vokasional membuat tote bag. Saya berpendapat bahwa kondisi di Pangandaran ini kan merupakan kota wisata. Nah, produk yang saya buat itu sesuai dengan daerah yang ada di Pangandaran. Nah, di dalam konteks pembelajaran mengajarkan vokasional itu, di situ kita bisa mengembangkan aspek kerjasamanya, aspek keuletannya, aspek tanggung jawabnya. Mungkin itu sebagai pendapat atau masukan dari saya. Terima kasih. Siap, Bu. Ya, Ibu, terima kasih. Jadi, emang saya itu belum tahu gitu, Bu, makanya saya mau tanya konteks sosial kultur yang menurut ada itu apa gitu, apa saja, misalkan gotong royong, misalkan seperti itu ya, atau keuletan. Dan dari itu kan bisa ini loh konteks foto AD. Nah, dari situ kita bisa pilih gitu. Dan saya tanya, sebenarnya saya bertanya gitu, konteks sosial kultur menurut gitu. Itu mungkin dari Ibu Murdiana ada ini angkat tangan. Ya, sedikit menambahkan ya Pak ya. Mungkin untuk pandangan KHD di sini itu kan konteksnya kita mengutamakan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, mungkin saya akan menekankan kepada kodrat zaman di mana sekarang itu kan kemajuan ipteks ya begitu pesat. Jadi kita bisa menampilkan di sana dalam pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan kemajuan zaman di saat ini yang lagi booming ya Pak ya, yang lagi viral itu bisa melalui aplikasi-aplikasi seperti Capcut, TikTok, bahkan Snap Video. Jadi memberikan tugas itu ya untuk pembelajaran kepada siswa bisa mengacu ke sana. Kecuali selain dari WhatsApp gitu ya Pak ya, terus Zoom, Google Classroom, anak-anak juga bisa berkreasi melalui edit video begitu, melalui Capcut, TikTok dan lain-lain gitu Pak. Mungkin itu dari kodrat zamannya. Terima kasih Pak. Boleh menambahkan Ibu Bapak? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri Rahayu Bastian dari SMK Negeri 1 Padaherang. Mungkin tadi karena sudah ada pesan dari Pak Susanto, waktunya 4 menit lagi untuk segera menyepakati kekuatan pemikirannya itu seperti apa.
Nah, kalau mungkin tadi disimpulkan beberapa masukan dari Bapak dan Ibu, bisa diambil beberapa poin Bapak Ibu ya, bahwa kita khususnya kami di Padaherang gitu, mungkin di Pangandaran juga sama, bahwa kita itu secara sosiokultural itu kita kental dengan keanekaragaman budaya. Kenapa? Karena Pangandaran itu kan kita berbatasan gitu dengan Jawa Tengah. Khususnya kami di Padaherang juga banyak anak yang dari Cilacap gitu, dan juga dari istilahnya sukunya Sunda dan Jawa gitu. Jadi kalau kita buat sebuah kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita yang sejalan dengan pemikiran KHD, mungkin bisa diambil dari segi kebinekaannya gitu. Kenapa dari segi kebinekaannya? Karena sesuai dengan pemikiran KHD bahwa ada yang namanya kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alamnya itu anak adalah dari segi ya tanah kelahiran mereka gitu. Tanah kelahiran mereka ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat. Itu sangat kental sekali di daerah kita dan sangat menjadi atau kita bisa menebalkan kekuatan pemikiran dari KHD. Kita bisa menyimpulkan bahwa kebinekaan atau keanekaragaman budaya di daerah kita di Pangandaran yang bisa mungkin poin pertama yang dijadikan atau kita tebalkan untuk kekuatan pemikiran KHD yang saling terhubung mungkin dengan potensi atau sosiokultural yang ada di daerah kita di Pangandaran. Jadi intinya yang sama mungkin yang bisa tebalkan dengan pemikiran KHD di tempat kita yaitu tentang kebinekaan atau keragaman. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya sudah disimpulkan oleh Pak Giri. Aduh, mani alus teuing eta teh. Pak Giri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu dengan memberi reaction jempol Bapak Ibu. Silakan. Berikan reaction jempol untuk kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah memberikan kesimpulannya dari sesi diskusi ini. Bapak Ibu, ada informasi dari BPGP nih Bapak Ibu. Jadi kita itu berlanjut namun kayak gini, rekamannya dilanjut jadi 1 Pak Ardi. Ya, dilanjut jadi 1. Namun kita pada saat sholat asar kita biarin saja on kamera atau off kamera gitu. Nanti kita mulai lagi, masuk lagi di yang jadwal kita sudah sepakati ya Pak Ardi. Bisa di-share Pak Ardi ke chatbox jadwal yang sudah kita sepakati. Nah, kita masuk lagi 15.15 ya, on time ya Bapak Ibu ya. Ya, ini ada informasi dari BPGP bahwasanya rekaman itu digabung jadi 1 untuk mengklaim gitu hasil rekaman kita di sesi pertama ini. Ya, atau sesi pertemuan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Waktunya berapa menit lagi Pak Ardi? Oh iya, baik. Baik Bapak Ibu, saya mencoba untuk merefleksikan hasil dari diskusi kita. Saya izin stop share, kemudian saya beralih ke presentasi yang tadi, presentasi PowerPoint. Yang ini. Ya, refleksi ya dari umpan balik dari saya. Jadi
Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu berfokus pada kebebasan, Bapak Ibu, kreativitas dan pendidikan untuk semua kalangan. Ini sangat relevan dalam konteks pendidikan